pasar beli ikan sepat, jangan lupa membeli tinta. Orang bijak taat pajak, bangun bangsa, raih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran ini, kita akan mempelajari rekonsiliasi fiskal dalam akuntansi perpajakan perusahaan secara sistematis. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laba menurut akuntansi komersial menjadi laba menurut ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan. Tujuan rekonsiliasi fiskal adalah untuk menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi dasar dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan. Dalam rekonsiliasi fiskal, terdapat dua jenis perbedaan, yaitu perbedaan tetap dan perbedaan waktu, yang perlu dipahami dengan baik. Perbedaan tetap adalah perbedaan yang tidak akan berpengaruh kembali pada periode berikutnya, seperti biaya yang tidak boleh dikurangkan menurut pajak. Contoh perbedaan tetap adalah biaya sumbangan, denda pajak, atau pengeluaran pribadi yang tidak diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan perbedaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara dan akan berpengaruh pada periode berikutnya dalam perhitungan pajak. Contoh perbedaan waktu adalah perbedaan metode penyusutan antara akuntansi komersial dan perpajakan, yang menyebabkan selisih nilai beban. Dalam proses rekonsiliasi fiskal, dilakukan koreksi fiskal yang terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif terhadap laba komersial. Koreksi fiskal positif dilakukan dengan menambah laba komersial karena adanya biaya yang tidak diakui menurut ketentuan perpajakan. Sedangkan koreksi fiskal negatif dilakukan dengan mengurangi laba komersial karena adanya pendapatan yang tidak dikenakan pajak. Setelah semua koreksi dilakukan, akan diperoleh laba fiskal yang dijadikan dasar dalam menghitung pajak penghasilan terutang. Proses ini sangat penting agar perusahaan dapat melaporkan pajak dengan benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kesalahan dalam rekonsiliasi fiskal dapat menyebabkan perhitungan pajak menjadi tidak akurat dan berpotensi menimbulkan sanksi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang rekonsiliasi fiskal sangat diperlukan dalam kegiatan akuntansi perpajakan perusahaan. Selain itu, rekonsiliasi fiskal juga membantu perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak secara lebih efisien dan terencana. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal secara benar, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Kesimpulannya, rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laba untuk menentukan penghasilan kena pajak secara akurat dan tepat. Demikian pembelajaran hari ini, semoga materi rekonsiliasi fiskal dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah rambutan, buah nanas, rasanya lezat, banyak vitamin. Walau anggaran kita dipangkas, insya Allah pelayanan tetap terjamin.